Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Baik, kita akan mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome to Bisik-Bisik, bincang asik bareng kita semua. Di mana kami akan membawakan program reality show yang akan kita bahas tuntas mengenai masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat sekarang. Nah, pada episode kali ini, kita telah bersama narasumber kita dari kalangan milenial. Yaitu, untuk narasumber pertama, silahkan Dek, perkenalkan namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore, perkenalkan, nama saya Andi Matelata. Saya biasa dipanggil Atta. Sekarang ini saya duduk di kelas 12 SMA di semester akhir di SMA Negeri 7 Wajo, atau biasa kita kenal yang dulu namanya SMA Negeri 3 Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua, silahkan Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Nurani Labantu, biasa dipanggil Isti. Asal daerah dari Kabupaten Gorontalo, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Telaga Biru, kelas 12. Terima kasih. Selanjutnya untuk narasumber ketiga Dek, silahkan. Nur Faika, silahkan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faika Bisrina. Saya biasa dipanggil Rina. Asal daerah saya Pasir, Kalimantan Timur. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Tanah Grogot, kelas 11. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya itu kita ada 5 narasumber, tapi yang bisa berkesempatan hadir itu narasumber kami yang lain itu yang dari Selayar, dan dari Bima itu dia sedang melakukan daring di sekolahnya, jadi tidak berkesempatan untuk hadir bersama kita. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada teman-teman sekalian, kepada friends sekalian mengenai COVID. Oke, pertanyaan pertama saya akan bertanya kepada saudari Labantu dari Gorontalo. Oke, bagaimana pandangan adik tentang virus COVID yang terjadi sekarang? Baik, menurut pandangan saya, virus corona adalah virus yang sangat berbahaya yang menyerang bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Adanya virus corona ini menimbulkan dampak yang begitu besar, terutama dari segi perekonomian. Termasuk saya sebagai siswa juga ikut merasakan dampak dari adanya pandemi ini, di mana saya tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Terima kasih. Oke, jadi Isti ini sekarang belajarnya melalui online atau daring atau secara langsung sekarang? Daring, Kak. Daring. Oke. Menurut Atta, lebih baik sekolah daring atau sekolah secara langsung? Lebih baik secara langsung. Silakan lanjut saja dulu. Halo. Oke, Andi Matelasa bisa langsung dijawab, Atta. Baik, kalau menurut saya itu lebih baik secara langsung ya, karena kenapa? Yang pertama itu kita sudah bisa berkumpul dengan teman-teman tentunya, karena tujuan sekolah kita itu bukan hanya mendapatkan ilmu saja, tetapi bagaimana kita bisa
bersosialisasi kepada teman-teman kita, bersosialisasi di lingkungan sekolah kita. Jadi kalau saya pribadi ditanya ya lebih baik sekolah secara langsung, apalagi kalau kita bertemu secara langsung dengan guru, berkahnya itu insya Allah menambah ilmu pengetahuan yang kita dapatkan nantinya. Terima kasih. Oke, ya lebih baik sekolah secara langsung ya daripada secara daring. Kalau menurut Nur Faikah sendiri bagaimana? Apakah lebih baik sekolah daring atau sekolah secara langsung? Kalau menurut saya pribadi lebih baik sekolah offline secara langsung karena lebih wawasan kita lebih dapat dan bisa berkumpul dengan teman-teman, guru. Sedangkan kalau kita online susah, belum lagi susah jaringannya. Begitu. Oh iya, betul. Karena ya, betul ya, yang bagi yang kayak di daerah-daerah pedalaman itu jaringan sangat susah untuk sekolah online. Oke, untuk pertanyaan untuk semuanya, saya ingin tahu apa sih aktivitas kalian semenjak PSBB ini diberlakukan atau di rumah aja ini dilakukan? Apa aja sih kegiatan kalian? Apakah kalian masih sering keluar atau di rumah tok saja selama mungkin hampir setahun ini? Kita mulai dari Atta dulu. Iya, kalau saya tentunya di PSBB ini yang sudah hampir setahun ini, tentunya kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita laksanakan, schedule-schedule yang harus kita laksanakan pada tahun 2020 kemarin, tentunya itu sangat terbatas sekali. Bahkan ada yang sampai ke cancel karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita sebut dengan PSBB. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik dan untuk menghindari kita terjangkit virus corona dan mendapatkan klaster baru, tentunya ya kita ikuti arahan dari pemerintah. Banyak sekali kegiatan yang harus kita laksanakan secara online. Jadi kegiatan-kegiatan yang awalnya kita rencanakan berjalan secara tatap muka, mau tidak mau kita harus bertatap secara online seperti sekarang yang kita lakukan ini. Dan tapi makin ke sini karena sudah ada ya kelonggaran sedikit oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Wajo, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan secara tatap muka walaupun itu kita harus mengikuti standar protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu memakai masker tentunya, menjaga jarak 1 meter, kita selalu diingatkan untuk mencuci tangan, begitu. Ya Kak, kali mood. Oh ya, kalau Isti, menurut kalau Isti, apa aja sih yang dilakukan semenjak pandemi ini? Yang dilakukan selama pandemi itu saya cuman di rumah. Oh, jadi cuma di rumah aja nih ya? Enggak? Iya. Pasti banyak juga ya kegiatan-kegiatan yang kayak dibatalkan begitu, kayak keluar rumah dilarang karena pandemi ini. Oke, terima kasih Isti. Oke, kalau Nur Faika sendiri yang dilakukan semenjak pandemi ini apa? Kan banyak nih kayak anak milenial kayak main TikTokan, mengisi waktu. Kalau Nur Faika sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi ada kegiatan yang masih di luar, yang dilakukan di luar seperti rapat, organisasi, dan aktivitas yang lainnya, olahraga sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Isti. Oke, cukup memuaskan cerita-cerita dari teman-teman kita ini. Oke, Kak Kiki, bisa dilanjut lagi Kak Kiki? Siap, terima kasih. Oke, Oke. selanjutnya saya mau memberikan pertanyaan terkait kasus-kasus atau isu yang sering dibicarakan sekarang. Oke,
Untuk pertanyaan pertama, kan di sini telah beredar isu-isu atau informasi bahwa COVID-19 itu hanyalah hoaks atau pembohongan publik. Nah, bagaimana tanggapan adik-adik ketika mendengar pemberitaan tersebut? Saya mau dengar pertama pendapat dari Saudari Isti dari Gorontalo. Silakan, Dek. Baik. Ya, silakan. Menurut saya, iya saya percaya bahwa COVID itu benar-benar ada dan bukan berita hoaks karena kita lihat saja berdasarkan realita yang terjadi bahwa sudah banyak manusia yang meninggal karena terinfeksi virus COVID-19 dan itu terjadi bukan hanya di negara kita saja, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk di daerah saya sendiri. Saya menyaksikan begitu banyak kasus di mana masyarakat Gorontalo banyak yang terinfeksi dan meninggal karena virus corona. Dan itu menjadi bukti bahwa corona itu benar-benar ada dan berbahaya. Terima kasih. Oke, pendapat yang sangat luar biasa. Karena saya juga orang Gorontalo, jadi saya juga ikut menyaksikan. Oke, selanjutnya saya mau dengar pendapat dari Andi Matalata dari Sulawesi Selatan. Silahkan. Iya, kalau menurut saya butuh berapa banyak korban lagi dari masyarakat Indonesia yang menjadi korban COVID-19, butuh berapa banyak lagi korban tenaga kesehatan yang ada di Indonesia untuk menjadi korban, baru kita percaya dengan adanya virus corona ini. Dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus percaya bahwa pandemi COVID-19 ini benar adanya. Kita saksikan di layar televisi, di lingkungan sekitar kita, karena ini sudah menjadi permasalahan dunia, bukan saja yang di Indonesia, tapi ini sudah menjadi permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi kita harus percaya bahwa pandemi COVID-19 ini benar adanya, bukan dibuat-buat, bukan skenario pemerintah. Jadi ya, kita percaya bahwa COVID-19 itu ada dan benar. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Oke, selanjutnya saya mau dengar pendapat dari Nur Faika dari Kalimantan Timur. Silahkan, Dek. Kalau dari saya pribadi, COVID-19 itu bukan hoax, tetapi nyata karena sudah di seluruh dunia sudah terpapar COVID dan sudah banyak yang meninggal juga. Oke, terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan bahwa semua yang ada di sini percaya bahwa COVID itu benar-benar ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya, kalian sudah pernah dengar tentang berita vaksin kan? Vaksin. Ya. Nah, vaksin ini sudah didistribusikan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, tetapi banyak masyarakat yang beranggapan bahwa banyak orang yang tidak mau melakukan vaksin karena alasannya yang pertama takut. Kemudian yang kedua ada yang bilang, kenapa sih bukan orang yang kena COVID saja yang divaksin? Kenapa kita orang sehat harus divaksin juga? Kemudian yang ketiga, ada juga yang beranggapan bahwa kita ini bukanlah hewan. Nah, kenapa harus divaksin? Menurut pendapatnya mereka, yang hanya divaksin itu adalah hewan. Oke. Saya mau dengar tanggapan mungkin dari Andi dulu. Silahkan. Iya, jadi belakangan ini kita sudah mendengar tentunya bahwa vaksin sudah didistribusikan di seluruh Indonesia. Dan kalau saya ditanya masalah ragu atau tidaknya vaksin, ya awalnya saya juga sempat ragu mengenai mengenai vaksin ini apakah aman ataukah sebaliknya apakah berbahaya untuk diri kita. Tetapi sebelum itu saya ragu karena kita belum paham atau mengerti apa sebenarnya itu vaksin COVID, bagaimana nanti dampaknya di dalam tubuh kita setelah disuntikan. Tapi setelah melihat
kemarin kita mungkin menyaksikan di layar televisi bahwa di Istana Kepresidenan sudah dimulai vaksinnya, sudah ada Bapak Presiden dan Panglima TNI dan beserta Polri sudah disuntik vaksin. Ya tentunya kita sebagai masyarakat yang baik, masyarakat Indonesia harus juga ikut vaksin. Karena kenapa? Ini demi kesehatan kita bersama. Ini bukan semata-mata untuk orang per orang, tapi ini demi kebaikan kita yang ada di seluruh Indonesia untuk memotong mata rantai, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi saya sarankan untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mari kita bersama-sama ikut vaksin, jangan takut karena pasti pemerintah sudah memikirkan ini matang-matang secara baik-baik. Jadi ya kita harus mengikuti arahan dari pemerintah untuk vaksinnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti saya bisa simpulkan bahwa Andi ini adalah orang yang siap untuk divaksin. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Oke, bagaimana kalau menurut Isti sempat tidak mau divaksin? Oke, silahkan Dek. Baik, kalau menurut saya, sebenarnya saya tidak mau karena saya takut disuntik. Tapi karena ini sudah jadi aturan pemerintah, jadi saya tinggal ikut aturan saja. Terima kasih. Oke, jadi hanya sekedar ikut ini, tidak mau tahu manfaat untuk apa divaksin dan lain-lain. Iya. Oke, ya. Intinya siap ya, siap divaksin ya. Iya, siap. Iya. Oke. Bagaimana kalau menurut Nur Faika dari Kalimantan Timur? Silahkan, Dek. Kalau menurut saya pribadi, vaksin itu tidak apa-apa karena sifatnya kan untuk mencegah juga, adanya vaksin untuk mencegah. Ketika emang tidak ada warga yang tidak mau vaksin, mungkin perlu adanya sosialisasi dari pemerintah atau tokoh agama atau aparat di sekitar untuk meyakinkan bahwa vaksin itu tidak apa-apa karena untuk mencegah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini kita berandai-andai lah, berandai-andai. Misalnya ada keluarga kalian atau kerabat kalian yang tidak mau sekali divaksin. Nah, sedangkan kita ini kan sebagai orang yang tahu, orang yang harus mengikuti, kita juga harus mengajak orang untuk sama-sama untuk divaksin. Nah, saya mau minta pendapat salah satu dari kalian. Kira-kira bagaimana caranya kalian meyakinkan orang tersebut supaya mau untuk divaksin? Siapa yang bisa menjawab? Ya, boleh saya. Oke, silakan. Ya, jadi biasanya orang itu yang tidak ingin divaksin itu ada penyebabnya. Biasanya itu dia belum mengetahui dan belum memahami apa itu vaksin, bagaimana nanti efek setelah penyuntikannya. Dan yang kedua juga ada yang gara-gara termakan hoax. Biasanya itu kita lihat di Instagram yang beredar itu bahwa setelah vaksin kita bisa lumpuh dan lain sebagainya. Itu bisa saja menjadi faktor orang-orang tidak ingin vaksin. Padahal itu semua belum terbukti. Jadi itulah peran kita sebagai generasi milenial saat ini, peran kita untuk menjadi perpanjangan lidah pemerintah bahwasanya vaksin itu aman dan bagaimana caranya kita bisa menjelaskan kepada keluarga kita, masyarakat khususnya bahwa vaksin itu aman dan ini juga demi mencegah dan hilangnya COVID-19 yang ada di Indonesia. Begitu menurut saya. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah kalian yakin bahwa protokol kesehatan itu menjadi solusi untuk memutus rantai penularan virus COVID? Saya mau dengar pendapat dari Nur Faika. Silahkan, Dek.
Maaf Kak, suaranya nggak kedengaran. Nggak jelas. Oh, oke. Diulang ini. Oke. Apakah menurut Nur, kalau protokol kesehatan yang sedang diterapkan sekarang itu menjadi solusi untuk memutus rantai penularan virus COVID? Mungkin untuk mencegah agar tidak terkena COVID dengan adanya memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan, mungkin membantu untuk tidak terkena COVID. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir untuk semuanya ya. Saya ingin tahu apa hikmah atau pelajaran yang bisa kalian dapatkan di balik musibah pandemi COVID yang sedang terjadi sekarang. Saya mau dengar pendapat pertama dari Isti, dari Gorontalo. Silakan, Dek. Baik, pelajaran yang bisa saya petik di balik musibah pandemi COVID ini, mungkin dengan adanya pandemi dengan musibah ini untuk mengingatkan kita untuk rajin sholat, kemudian sabar menghadapi segala ujian, cobaan yang diberikan, dan mungkin ini menjadi peringatan bagi saya untuk menjadi pribadi lebih baik ke depannya. Dan kita tidak pernah tahu kapan kematian kita akan terjadi. Sekian dari saya. Oke, luar biasa. Selanjutnya dari Andi, Sulawesi Selatan. Kira-kira hikmah apa yang bisa dipetik? Iya, kalau berbicara mengenai hikmah dari COVID-19 ini, saya ada 3 poin. Yang pertama itu bahwasanya adanya COVID-19 ini bisa melatih kita lebih sabar lagi menghadapi situasi dan kondisi. Dan yang kedua adalah bagaimana hikmah COVID ini bisa menjadi membuat waktu kita itu lebih banyak dengan keluarga di rumah. Dan yang terakhir itu bahwa kesehatan itu penting, kesehatan itu mahal di atas segala-galanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Nur Faika. Kira-kira pelajaran atau hikmah apa yang bisa dipetik, Dek? Hikmah dari COVID ini, dari saya pribadi bisa lebih sering kumpul sama keluarga, selalu ketemu, terus biar kita akan sadarnya kita terhadap kebersihan lingkungan kita, untuk tetap menjaga kesehatan juga. Mungkin itu aja. Oke, jadi bisa banyak kumpul dengan keluarga ya. Oke. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Benar-benar pendapat yang luar biasa. Kita bisa bertukar informasi, bertukar pendapat terkait virus COVID yang sedang terjadi sekarang. Nah, saya bisa simpulkan untuk diskusi kita hari ini bahwa tidak lepas dari ada dan tidaknya virus COVID-19 ini, ya kita lihat berdasarkan fakta yang terjadi sekarang, bahwa begitu banyak kasus orang-orang yang terinfeksi COVID, bahkan mengalami kematian, dan COVID ini bukan terjadi hanya di negara kita saja, tetapi di negara Indonesia. Nah, ini bisa menjadi salah satu bukti yang sangat kuat bahwa COVID-19 ini memang benar-benar ada. Jadi, saya harap kepada kalian semua untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu berikhtiar, karena sejatinya hidup dan mati kita itu berada di kuasanya Allah. Baik, selanjutnya bagaimana Kak Alif? Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama ingin berterima kasih kepada friends kita, narasumber kita ini yang sudah menceritakan pengalamannya mengenai COVID ini dan pendapatnya mengenai COVID ini. Dan ternyata pendapat mereka itu berbeda-beda, ada juga yang sama. Dan itu sangat keren. Oh ya, baik. Mungkin itu saja acara kita hari sampai di sini. Terbatas oleh waktu, sampai di sini dulu acara kita. Mungkin kita minggu depan akan hadir lagi dengan narasumber yang berbeda. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Thank you, bye-bye. Oke guys, jadi itulah tadi episode pertama dari talk show kita Bisik-Bisik yang akan ditayangkan setiap hari Sabtunya. Jadi stay tune ya di YouTube kami dan jangan lupa comment and subscribe. Oke, jadi minggu depan itu mungkin materinya beda lagi dan narasumbernya beda lagi. Ya. Bye guys. Dah.